selamat malam. Selamat malam, Ko Eka. Selamat malam. Tadi saya tidak bisa invite ke sana ya. Ya, kayaknya bisanya nge-invite ya, Ko ya. Karena kita Iya, baru pertama kali pakai IG-nya Pajak Smart nih, teman-teman. Buat live. iya. Oke, sebelumnya kita mulai aja langsung ya, Ko ya. Boleh kita mulai Ko saja Eka nanti ya. boleh, Ko Eka boleh sampaikan apa? Disclaimer. Oke, Disclaimer. seperti biasa ya. Sebelum kita mulai, selamat malam eh, rekan-rekan sekalian. Malam ini kita akan membahas sesuatu yang viral akhir-akhir ini ya, yaitu mengenai yang katanya surat hoax tentang Cortex dan juga tentang apa sih data-data yang bisa diakses oleh DJP. Tapi sebelumnya kita mau disclaimer terlebih dahulu bahwa apa yang kita sampaikan di sini bukanlah saran profesional konsultan pajak. Jadi teman-teman tidak bisa menggunakan apa yang kita sampaikan di sini sebagai dasar teman-teman melakukan ya segala aktivitas perpajakan teman-teman ya. Jadi kalau teman-teman mau mengadakan tax planning atau apa, coba konsultasikan dengan konsultan pajak teman-teman masing-masing. Dan kalau ada pertanyaan tentang peraturan bisa tanyakan juga ke penyuluh di kantor pelayanan pajak masing-masing. Oke, saya rasa disclaimer-nya cukup ya, Santi ya, biar kita masuk langsung ke Ya, topiknya nih. benar. Jadi topiknya menarik ya, Ko, tentang surat yang beredar nih. Jadi teman-teman tuh pasti pada terima perwatan WhatsApp terkait judulnya tuh tax warning. Jadi Ya, tax warning itu isinya start Cortex 1 Januari 2025. Nah, jadi ya, memang Cortex ini akan mulai diimplementasikan oleh DJP di 1 Januari 2025 ya, Kok ya. Yang tadinya ya benar. sebelumnya mungkin di Juli karena NIK sama NPWP berlaku di 1 Juli. Nah, tetapi ini mundur nih menjadi 1 Januari 2025. Nah, isi Betul. suratnya ini yang bikin orang-orang pada ini nih, jadi pada takut. Jadi pada Ya, takut. Nah, benar takut. nah ini di sini ya di poin surat ini ada di poin 2 itu bahwa rekening bank akan terlihat tidak hanya saldonya aja nih tapi mutasinya. Itu benar nggak sih kok? Ya, kalau kita lihat, menurut saya sih sebenarnya poin-poin ini kan banyak banyak dibantah ya. Mungkin ada sebagian besar teman-teman sama konsultan pajak juga membantah bahwa ini tidak benar. Ada juga bantahan dari DJP yang menyatakan bahwa DJP itu belum punya akses nih, belum punya sistem untuk mengakses semua yang disampaikan di surat tersebut. Ya, jadi sebenarnya mungkin aja bisa lihat mutasinya ya kok, tapi tidak semua wajib pajak secara terpampang jelas kelihatan nih mutasinya. Tetapi untuk wajib pajak yang mungkin di bawah pengawasan DJP mungkin ya kok ya. Mungkin kan dia lagi ada Ya, pemeriksaan, bisa jadi si wajib pajak tidak punya datanya, jadi DJP bisa memintakan langsung ke bank bank terkait gitu ya. ke pihak perbankan betul. Sebenarnya kadang-kadang kalau kita lihat tanpa adanya pemeriksaan pun DJP bisa punya akses ke data-data tersebut ya. Contoh waktu kemarin PPS kan, PPS kemarin kan banyak dikirimkan data-data kan saldo di bank ini saldonya berapa yang belum dilaporkan. Nah, itu kan berarti sebenarnya DJP sudah punya akses nih. Jadi saya tidak tahu nih DJP kemarin membantahnya itu dalam arti apa. Mungkin sistem untuk mengakses data tersebut memang DJP tidak ada. Misalnya DJP punya program untuk langsung masuk ke sistem perbankan atau bagaimana mungkin tidak ada, tetapi mungkin bisa didapatkan dari data-data pihak ketiga, data pihak lain. Sepertinya seperti begitu, Santi. Ya, jadi perlu ada proses pengajuan dulu ya kok dari DJP, baru mungkin pihak terkait akan memberikan datanya gitu. Sepertinya seperti demikian. Jadi memang dengan adanya keterbukaan seperti ini, sebenarnya semua data kita sebenarnya sudah terbuka ya di hadapan pajak ya. Jadi memang untuk kedepannya mungkin tidak bisa orang itu mengelak untuk tidak membayar pajak gitu. Betul betul. Jadi ini kaitannya karena implementasi NIK yang menjadi NPWP ya kok ya. NIK menjadi NPWP, Betul.
sehingga semua data yang dulunya menggunakan NIK sekarang bisa dilihat nih karena tersangkut sama NIK itu sendiri. Beda beda sama NPWP, kok yang mungkin semua orang nggak punya NPWP nih, tapi semua orang kan pasti punya NIK kalau misalnya sudah di atas 17 tahun. Dari situ akan ketarik data terkait NIK tersebut, betul ya kok? Betul. Dan ada juga kalau SP2DK yang kita terima terakhir-terakhir ini, ya ada beberapa wajib pajak terima, kita lihat bahwa ternyata datanya bukan hanya dari NIK dan NPWP ya, tapi misalnya nih, data alamat. Jadi pada saat misalnya ada supplier atau apa yang menjual kepada pihak pembeli dengan alamat yang sama, meskipun dengan nama yang berbeda-beda, itu bisa ditarik datanya dan muncul dalam satu kertas kerja yang dijadikan SP2DK juga. Jadi misalnya nih, mungkin kita ada belanja nih, ada yang memakai nama Eka, ada yang memakai nama Santi, gitu ya. Mungkin ada pakai nama PT-nya atau apa. Tapi dengan alamat pengiriman yang sama nih, pas ditarik datanya muncul semua nih, muncul semua. Jadi di alamat yang sama itu dengan beberapa nama bisa muncul dalam satu data. Jadi memang kalau sudah muncul seperti ini, tentu kita yang harus wajib pajak harus membuktikan bahwa data tersebut valid apa tidak valid, begitu loh. Karena kan pasti DJP akan berasumsi bahwa data itu valid, itu dari pihak yang sama, begitu. Karena karena kan udah tersenter ya kok ya, datanya udah tersenter sehingga mereka bisa tarik key-nya banyak nih. Yang tadinya cuma key-nya mungkin cuma NPWP, sekarang udah bisa berdasarkan alamat juga bisa dicari gitu ya. Betul. Nah itu Sekarang pernah ada case ya, pernah ada case yang temuannya karena alamat. iya, ada temuan yang karena alamat juga. Jadi ada SP2DK bahwa wajib pajak ini belum melaporkan sesuai dengan omset yang sebenarnya. Nah, pada saat kita datangi ke AR di KPP, dan ternyata memang data-data yang ditunjukkan itu semua bukan hanya dari nama WP bersangkutan, tapi ada data-data lain yang misalnya pakai nama tokonya, atau misalnya pakai nama apa, nama yang lain, dan alamatnya semua sama begitu. Nah, itu dianggap satu data yang sama gitu. Bisa Nah, ditarik ya kalau langsung ya. Bisa iya ditarik mereka, karena ada kesamaan alamat tadi ya. Jadi dianggap iya bahwa ini adalah transaksi yang dilakukan oleh satu orang yang sama. betul. Oh. Nah, kemudian kalau kita lihat juga sebenarnya sejak adanya ini ya, adanya NIK menjadi NPWP, kita lihat semua faktur pajak yang diterbitkan kan harus dicantumkan lengkap semuanya ya, sehingga ke depan seharusnya kalau kita membeli dari PKP itu sudah tidak mungkin lagi kita hindari untuk tidak melapor pajak. Betul betul. Jadi pasti akan tercatat ya kok karena kan lawan transaksinya melaporkan PPN-nya nih dan Betul. nyangkut data kita sehingga itu akan gampang sekali oleh DJP diakumulasikan untuk melihat apakah omset yang kita laporkan udah sesuai atau belum gitu ya kok ya. Iya, benar. Mungkin kita lanjut bahas surat-suratnya dulu nih sebelum ke cash. Coba Ya, kita bahas surat-surat dulu, poin-poin selanjutnya dulu nih, Santi. ya, boleh. Nah, ini yang selanjutnya adalah segala jenis transaksi yang menggunakan KTP maupun NPWP di bidang perbankan atau administrasi seperti kartu kredit, ATM, QRIS, itu akan terekam di kantor pajak. Mungkin nggak langsung di kantor pajak gitu ya. Ya, Mungkin ini tetap di instansi terkait gitu ya. Kalau misalnya bank ya betul. akan tercatat di sistemnya bank gitu. Nah, cuma Betul. DJP punya wewenang untuk meminta data tersebut gitu ya kok. Jadi Benar. Dan sebenarnya kalau kita lihat data-data yang, kalau berdasarkan kita kembali ke PPS kemarin lah, data yang dimunculkan pada saat PPS kemarin. Data yang dimunculkan selain saldo rekening bank adalah saldo ini nih, apa, asuransi, nilai tunai asuransi. betul. Nah, kemudian juga reksadana, kemudian
juga unit link, kemudian juga Kendaraan juga data, ada kok. ya data kendaraan, data rumah, segala macam. Nah, itu semua data-data yang muncul tuh. Iya. Jadi sebenarnya nggak semua pooling ke kantor pajak ya kok, tetap di instansi terkait. Cuma DJP ini punya wewenang nih untuk minta data terkait wajib pajak tersebut gitu ya. Iya, iya, seperti itu. Sehingga karena sebenarnya kalau kita lihat itu sebenarnya kalau wajib pajak sudah melakukan pencatatan perhitungan pajaknya dengan benar, sebenarnya sih tidak masalah ya data-data tersebut diakses oleh DJP. Yang menjadi masalah adalah pada saat wajib pajak tidak mencatat segala sesuatunya secara bagaimana ya, secara sesuai begitu loh, sesuai ya. Ya, sesuai dengan Contoh dia misalnya dia membeli polis asuransi lah, polis asuransi, premi polis asuransi sekarang kan banyak yang nilainya tinggi-tinggi ya. Misalnya dia beli polis yang preminya misalnya 100 juta atau bahkan 200 juta atau bahkan di atas itu. Tetapi pada saat dia laporkan penghasilannya di bawah polis asuransi yang dia beli, tentu saja itu akan menjadi temuan. besar, tanda tanya besar ya kok. Betul, Karena pasti pihak KPP atau pihak DJP itu akan beranggapan bahwa wajib pajak ini tuh sebenarnya punya pendapatan di atas yang dia laporkan. Karena kalau ya, dilihat dari kenaikan hartanya, punya harta yang lebih tinggi dari penghasilan yang dilaporkan. Ini kan artinya betul. IWP mungkin saja kelupaan untuk melaporkan penghasilannya. Gitu. Ya, betul. Jadi sebenarnya kalau wajib pajak mau simple, tidak mau terima surat atau apa, berarti apapun yang dia lakukan harus dia sesuaikan. Kalau sesuai tidak ada masalah. Contoh misalnya pembelian dengan PPN, tadi kembali ke pembelian dengan PPN. Kalau pembelian PPN-nya misalnya 1 tahun 3 miliar misalnya, ya laporkan omsetnya ya jangan melenceng terlalu jauh dari 3 miliar itu, ya kan? Kemudian kalau tadi yang beli polis asuransi atau mungkin penambahan investasi dia, ya jangan melebihi laporan penghasilan dia secara pajak. Kuncinya saya rasanya di situ saja ya. Iya, betul. Karena DJP akan melihatnya eh, kenaikan harta di versus dengan penghasilan dan juga biaya hidup kita ya kok ya. Betul. Jadi kalau misalnya ada sesuatu yang mengganjal, itu akan menjadi trigger nih, akan menjadi trigger kita dikirimin himbauan atau mungkin dalam bentuk SP2DK gitu ya kok ya. Iya, trigger-trigger itu dan sebenarnya yang saya rasa DJP sekarang juga mulai akan fokus ke data-data lainnya. Data-data lainnya yang sekarang yang sangat terbuka menurut saya adalah penjualan lewat marketplace. Ya ini udah dari tahun 2019 juga udah ada temuan nih kok kalau terkait dengan penjualan di marketplace. Itu udah banyak wajib pajak Iya, yang uh, dikirimin surat gara-gara temuan omset yang ada di marketplace sebenarnya. betul. Temuan-temuan di marketplace itu apalagi kalau misalnya sebenarnya kan tanpa ada data dari DJP, maksudnya tanpa ada data dari marketplace tersebut. Sebenarnya kalau kita mau tahu omset satu toko itu kan sebenarnya tidak terlalu sukar ya. Misalnya contoh nih, di produk ini harganya misalnya 100.000, terus sudah terjual misalnya 1.000 pieces. Nah, berarti kan tinggal dikalikan saja itu 1.000 pieces dikalikan 100.000 sudah ketahuan omsetnya kan. Jadi dengan kita buka toko-toko orang pun kita sebagai orang awam bukan petugas pajak kita sudah bisa tahu nih omset marketplace toko ini berapa berapa berapa. Jadi memang tidak bisa dipungkiri bahwa kalau jualan di marketplace ya harus laporkan pajaknya harus Sesuai gitu. sesuai gitu. Iya.
Jangan sampai nanti kita melaporkannya di bawah ya, karena ini kan menjadi pertanyaan DJP gitu. Tapi beda cerita kalau misalnya di marketplace kita punya omset misalnya cuma 500 juta, tetapi kita laporkan 700 juta. Kan bisa jadi DJP beranggapan bahwa memang wajib pajak ini punya toko selain di marketplace gitu ya kok ya. Betul. Tapi kalau di bawah ini justru jadi pertanyaan, kok omset 700 tapi lapornya 500 doang nih gitu ya. Iya, Jadi betul. jadi sebisa mungkin teman-teman ini juga terkait dengan pencatatan ya kok ya. Terkait dengan pencatatan omset ini jangan sampai ada yang kelewat gitu terkait dengan penghasilan teman-teman, karena nanti kaitannya mereka akan ngecek ke kenaikan harta teman-teman nih di tahun tersebut apakah sesuai dengan penghasilan yang teman-teman peroleh di tahun tersebut juga. Iya. Gitu. Nah, terus yang menariknya gini kok, di surat ini wajib pajak itu wajib nih, bahasanya wajib memiliki rekening bank atas nama usaha. Jadi terpisah antara rekening pribadi dan rekening usaha. Menurut Eka gimana nih, kalau misalnya kita masih menjalankan usahanya itu atas nama pribadi, apakah memang perlu 2 rekening atau cukup 1 nih? Tetapi kita tetap harus mencatat. Sebenarnya kalau misalnya kita melakukan usaha atas nama orang pribadi, wajib pajak orang pribadi, sebaiknya rekening untuk bisnis memang dipisahkan dengan rekening untuk transaksi harian kita ya. Nah, itu kalau yang pakai nama pribadi. Terus kalau yang misalnya memakai nama CV misalnya, sebaiknya transaksi CV itu yang memakai atas nama CV begitu. Jangan pakai nama pribadi, karena nanti pada saat dapat pertanyaan, dapat SP2DK dari kantor pajak, penjelasannya akan lebih rumit, lebih sukar begitu. Ya, jadi sebenarnya fungsi kita membedakan itu supaya kalau misalnya suatu saat amit-amit ya kok ya, ini semua orang nggak ada yang mau diperiksa ya. Amit-amit kena periksa nih oleh kantor pajak nih, kan kita bisa menjelaskan bahwa rekening yang A itu hanya untuk transaksi pribadi. Jadi ada uang masuk pribadi, bisa jadi itu adalah mungkin saja nih uang titipan keluarga, kakak, adik gitu kan. Tapi beda cerita kalau kita punya rekening satu lagi yang memang khusus bisnis. Jadi nanti kita bisa jelaskan bahwa rekening yang B ini loh yang khusus bisnis gitu ya. Jadi dari situ juga kita gampang ngetrace-nya ya kok. Gampang ngetrace aliran uang masuk dari usaha kita sendiri gitu. Ya, dan sebenarnya ada satu hal lagi sih sebenarnya. Ini kan diketahui oleh sebagian orang bahwa ini dulu ya, bahwa kalau rekening atas nama badan itu berapapun saldonya itu akan dilaporkan ke pajak oleh PPATK dan juga oleh Bank Indonesia. Saldo rekening atas nama badan ya, baik CV atau PT, berapapun nilainya akan dilaporkan ke pajak. Tetapi kalau misalnya rekening atas nama orang pribadi, hanya nominal tertentu saja. Kalau kemarin 200 juta, sekarang diubah menjadi 1 miliar kan. Agregat akumulasi 1 miliar. Nah, itulah yang baru dilaporkan ke pajak oleh Bank Indonesia atau PPATK. Nah, ada orang yang tahu hal ini, dia memanfaatkan celah ini, sehingga kadang-kadang walaupun dia adalah badan CV atau PT, dia tahu bahwa yang dilaporkan berapapun nilainya adalah rekening atas nama badan CV atau PT, sehingga dia pakai rekening pribadi supaya kalau nilainya kecil tidak terlapor ke DJP. Ada yang seperti ini juga. Iya, iya. Tapi balik lagi kalau kita ngomongin badan, kita kan kalau sudah bentuknya perusahaan atau badan usaha, kita wajib yang namanya pembukuan ya kok. Kita wajib yang namanya pembukuan. Jadi akan tetap terlapor dalam neracanya perusahaan harusnya. Betul. Sebenarnya kalau kita ada badan, mungkin kita ada punya seperti rekening petty cash lah, kas kecil dengan nama pribadi karyawan atau nama pribadi seseorang, direktur atau apa. Nah, rekening petty cash itu tetap harus masuk ke pembukuan di PT atau di CV tersebut, sehingga pada saat ada pertanyaan itu bisa dijelaskan. Ya, betul, setuju. Jadi tapi sebaiknya tetap memisahkan ya kok. Jadi dari surat ini nggak semuanya hoax nih. Kan yang bilang surat ini hoax nih gitu kan. Tapi ada sebenarnya dari surat ini yang memang baiknya kita laksanakan gitu ya. Tadi terkait dengan pemisahan rekening
pribadi dengan rekening usaha. Karena itu Iya, balik lagi kemudahan kita ya kok ya. Jadi suatu saat betul. ditanya kita bisa menjelaskan dan kita bisa membuktikannya gitu ya. Ya, karena kan surat-surat ini pasti kan datangnya juga dari teman-teman kita konsultan pajak yang lain kan, yang dia mau sampaikan kepada kliennya apa yang harus kliennya persiapkan untuk menghadapi Cortex di tahun 2024. Betul betul. Oke, kita lanjut nih kok ke poin Oke, kedua yang wajib dilakukan oleh wajib pajak adalah melaporkan semua rekening atas nama perusahaan dan pribadi ke DJP. Nah ini juga benar ya kok ya, sebenarnya statement ini ben- adalah benar. Jadi rekening benar. apapun harta bentuk harta yang kita punya ya kita harus laporkan. Betul. Jadi kalau kita sebenarnya kan pada saat kita isi SPT kan memang harus laporkan rekening kita kan. SPT badan sudah pasti laporkan rekening. SPT orang pribadi apalagi kan nomor rekening banknya di mana, saldo yang berapa kan memang harus dilaporkan. Betul betul. Jadi ini memang baiknya dilakukan gitu ya, karena kalau misalnya sampai kelupa nih suatu saat ditemukan ini kan jadi masalah gitu ya kok ya. Padahal Betul. tidak mungkin saja kalau misalnya dihitung secara penghasilan, kalaupun bank itu dilaporkan ya memang sesuai gitu karena penghasilan yang dilaporkan sudah sesuai. Jadi Betul. teman-teman perlu selain catat omset kita perlu catat kita punya rekening apa aja nih gitu. Jangan sampai kelewat Ya, karena teman-teman yang pengusaha nih biasanya rekeningnya nggak cuma satu dua, pasti ada beberapa rekening. Bisa jadi setiap betul. setiap bank ada tuh. Gitu ya Iya, soalnya. benar. Dan juga sebenarnya juga wajib pajak perlu laporkan banyak hal-hal lain sebenarnya yang bisa menambah penghasilan gitu loh. Yang mungkin kadang-kadang wajib pajak kalau kita lihat kan banyak wajib pajak kadang-kadang waktu melaporkan penghasilan final itu banyak yang tidak dilaporkan nih. Sebenarnya kan sayang ya kan penghasilan bunga padahal sudah kena pajak kan penghasilan apapun itu penghasilan sudah dikenakan PPh final sebenarnya harus dilaporkan di SPT supaya Betul. bisa menambah penghasilan secara pajak gitu kan. Nah, benar. Jadi pada saat si pihak DJP atau Fiskus menghitung, memang ada gitu penghasilan final itu ya kok ya. Nah ini Betul yang ya. banyak nggak ini nih apa namanya nggak aware gitu kan. Karena mereka merasa udah final gitu kan nggak perlu dilapor Iya. gitu. Tetapi sebenarnya Iya. ini menjadi uh, trigger juga nih kalau misalnya ternyata penghasilan finalnya yang justru di, Besar. besar, iya besar dan Iya. menjadi harta gitu kan di akhir Iya. tahunnya. Nah ini kan Betul. kalau misalnya tidak dilaporkan kan pemeriksa melihat bahwa kita tuh ada penghasilan yang nggak dilapor dan Betul. mereka pasti mengiranya penghasilan yang kena tarif progresif nih. Iya, yang non final lah. Biasa kan selalu asumsi orang itu kan, wah ini ada penghasilan non final yang belum dilaporkan nih. Ya, jadi baiknya semua penghasilan ya kita lapor ya kok ya, baik Betul. final yang objek ataupun yang kena tarif progresif ya. Iya, itu untuk orang pribadi. Kalau untuk badan kan juga sebenarnya kalau ada penghasilan final dan non final itu harusnya dipisahkan ya, dipisahkan pencatatannya untuk penghasilannya, untuk segala HPP-nya, untuk biaya-biaya sehubungan dengan penghasilan tersebut perlu dipisahkan. Ya, betul. Nah, ini kita seling dulu kok. Teman-teman Oke, yang mau nanya boleh komen ya, teman-teman ya. Jadi, mungkin teman-teman biasa kalau sama Pawan langsung ya. Karena mungkin baru pertama kali melihat kita live di IG Pajak ya. Smart. Nah, teman-teman yang mau nanya boleh nanya di kolom komentar seperti biasa. Ini sembari kita akan bahas yang tadi surat yang sangat viral ini gitu ya. Iya, oke. Kita lanjut bahas suratnya dulu dong. Oke, nah lanjut ke poin ketiga nih kok, yang wajib dilakukan oleh wajib pajak yaitu hati-hati dalam terkait dengan titipan uang. Karena kan ini titipan uang ini akan masuk ke rekening orang tersebut ya kok ya. Nah makanya tadi sebenarnya fungsi kita membedakan rekening pribadi dengan rekening usaha, benar nggak kok? Betul, rekening pribadi, rekening usaha, dan kalau ada pertama rekening itu dibedakan, rekening pribadi dan rekening usaha. Kemudian juga pada saat terima titipan uang, harusnya orang yang dititipin dan orang yang menitipkan sama-sama catat di SPT masing-masing, aman kan? Iya betul. Nah ini kan tapi kalau misalkan saya nih titip uang kok Eka 100 juta, ya Iya, berarti kan di rekening saya nggak ada ya, saya nggak lapor kok.
Padahal seharusnya itu tetap dilapor ya kok ya. Tetap Iya, dilapor tapi bentuknya piutang mungkin. Karena kan betul. Di Santi catat ada piutang ke saya, betul. ya jadi di SPT saya tetap mengakui harta tapi bukan bentuknya bank, tetapi bentuknya piutang. Begitupun Iya, sebaliknya nih di Koeka akan mencatat adanya hutang. iya, Walaupun sebenarnya ini bukan ada perjanjian hutang piutang ya kok ya. Tapi iya, kan karena ada transaksi titik menitip ini, secara logikanya logika gampangnya orang itu minjem gitu kan, padahal nggak minjem gitu. betul, betul. Iya, saya rasa kalau sama-sama kita ada catat mencatat bisa dibuktikan, ya tidak ada masalah. Kalau terima SP2DK kita bisa jelaskan gitu kan. Ya, betul. Apalagi kalau misalnya pada saat nitip mungkin kita buat ada semacam buktinya bahwa kita nitip gitu ya. Misalnya mungkin Iya, buktinya saya ngechat kok Eka nih, kok titip beli 100 juta ya gitu. iya, Nah, itu kan jadi bukti gitu. Kalau misalnya suatu saat si pemeriksa merasa ini adalah omset. Tetapi kan kita merasa itu bukan omset gitu. Nah, ini jadi teman-teman ya mungkin perlu hati-hati untuk titipan uang ini. Jadi titipan kalaupun ada titipan uang ya perlu akui adanya utang-utang tadi gitu ya kok. iya. Nah, selanjutnya nih kok yang wajib dilakukan wajib pajak itu mencatat pengeluaran dan pemasukan. Nah, ini perlu nggak sih kok? Kita kan cuma pencatatan ya. Kalau misalnya kita mesti nyatat uang keluar dan uang masuk kan agak banyak gitu. Itu Betul. sebenarnya perlu nggak sih? Kalau kita pribadi, kita nggak ngomongin badan lah, karena kalau badan kan memang wajib akan ada pembukuan, tetapi kalau pribadi menurut Ko Eka gimana? Kalau pribadi, saya rasa kalau kita hanya pajaknya bayar lapor UMKM 0,5% yang perlu kita catat adalah uang masuk penghasilan kita, income kita saja ya. Ya, income ya kok ya. Income-nya saja. Ya, betul. Karena kan prinsip pencatatan yang kita catat yang Betul. memang diperlukan gitu ya kok ya. Karena kalau misalnya kita catat semuanya, ya ini kurang lebih nanti jadinya pembukuan. Oke, Hmm, nah ini mungkin kita jawab pertanyaan dari Pak William L. Santoso dulu nih kok. Halo, saya mau oke. tanya apakah hibah saham dari orang tua ke anak kena pajak? Gimana kok? Kalau hibah dari orang tua ke anak itu tidak kena pajak, bukan merupakan objek pajak penghasilan, ya. Tapi itu harus ada bukti sahnya juga atas harta hibah. Tapi ini nih, ini sebenarnya menurut saya agak gray area nih. Gray areanya kalau misalnya nih, kan tidak boleh misalnya ada hubungan dalam kegiatan usaha. Nah, ini bagaimana membuktikannya? Ini yang agak ribet kan. Ya, mungkin kalau kalau kita ngomongin saham yang ada di bursa efek nggak ada masalah ya kok ya. Kita Iya, punya saham saham yang ada di bursa efek BBCA nggak ada gitu. masalah. Saham BBCA terus kita hibahkan ke anak itu nggak ada masalah ya. Cuma mungkin Betul. saat kita menghibahkan terkait usaha nih, terkait usaha Nah, kita ada saham. Nah ini kan hibah kalau misalnya ada kaitannya dengan usaha itu kan biasanya menjadi objek ya kok. Bukan bukan betul. bukan objek lagi nih. Jadi menjadi objek malah karena udah ada hubungan usaha. Iya, karena kan kalau kita lihat di undang-undang PPH itu kan kalau hibah yang bukan merupakan objek pajak penghasilan itu harus tidak ada hubungan dengan usaha pekerjaan, kepemilikan, atau penguasaan antara pihak-pihak yang bersangkutan. Nah, ini kan sahamnya ini saham, kalau tadi seperti yang Santi sampaikan, saham di BEJ, Bursa Efek Indonesia, itu aman-aman saja. Karena pasti kan tidak ada hubungan usaha kan. Nah, tapi kalau misalnya contoh nih, bapaknya ini adalah pemegang saham di PTA, anaknya juga pemegang saham di PTA. Bapaknya memberikan porsi saham di PTA ini sebagian menambah porsi kepemilikan anaknya. Nah, ini pasti akan dikejar biasanya pajaknya. Ya betul. Karena ini dianggap si anak menerima penghasilan ya kok ya. Sehingga Iya, menerima penghasilan.
sahamnya anak tersebut naik gitu kan, karena adanya hibah. Sebenarnya bukan, kita nggak bisa bilang hibah lagi berarti ya, karena kalau hibah kan biasanya orang-orang taunya ini bukan objek, tapi karena ada hubungan kepemilikan, ada hubungan usaha, nah ini menjadi objek pajak nih. Jadi kalau kita dibaca di Undang-Undang Pajak Penghasilan, kan itu ada mengatur tuh bahwa harta hibahan yang diterima oleh keluarga sedara dalam garis keturunan lurus 1 derajat. Nah ini 1 derajat nih, nggak boleh dari kakek ke cucu nih ya. Sepanjang tidak ada hubungan dengan usaha, pekerjaan, kepemilikan atau penguasaan antara pihak-pihak yang bersangkutan, itu baru tidak termasuk objek pajak. Tapi kalau ada hubungan dengan usaha, pekerjaan, kepemilikan atau penguasaan, maka itu dianggap adalah penghasilan bagi si penerimanya. Begitu ya Pak William. Ini pendapat saya ya, pendapat saya ya. Mungkin Santi punya pendapat beda juga. Boleh Sama, juga. Sama kan? Ya, karena jadi kan tadi kalau kita lihat substansinya si transaksi tersebut adalah adanya kepemilikan nih, iya, sama-sama kepemilikan di PT tertentu kan. Lain iya. cerita kalau misalnya kita tadi tuh di saham bursa efek, nah itu kan kita bukan sebagai pemilik. Ya, Ya kita memang bukan sebagai pengendali lah di ya betul, perusahaan-perusahaan bursa betul. efek itu kan. Kalau beli saham itu menganggap bahwa usaha itu milik kita juga nih. Tapi kan itu hanya mungkin 0,00 sekian persen gitu ya kok ya. Betul. Dan bukan itunya, bukan yang melakukan kendali atas perusahaan tersebut. Oke. Nah, lanjut nih kok ada pertanyaan dari Rain TJ88. Selamat malam, saya mau tanya, misalnya saya punya kegiatan di kota A, lalu saya membuka cabang di luar kota yang beda KPP-nya, apakah bisa pakai NPWP pusat? Gimana Baik. kok? Ini tergantung ya, tergantung kita mau di kota, di luar kota itu kita mau bukanya seperti bagaimana nih? Apakah ada karyawan apa tidak? Ada karyawan permanen atau tidak? Kalau ada karyawan permanen kan otomatis harus lapor PPh 21 kan di tempat di sana kan. Nah, harus ada buka NPWP cabang nih. Yang sekarang Ya, NIPKU ya. ya betul. Nah, Nah, jadi mungkin kalau misalnya kita ngomongin cabangnya ini cuma buat naruh barang nih gitu. Nah, itu bisa pakai NPWP pusat ya kok ya? iya, kalau cabangnya nggak kelihatan aktivitas, cabang yang nggak, ya cabang yang cuman tempat transit, saya rasa pakai NPWP pusat sih tidak akan ada yang tahu juga kan. Betul, betul. Ya paling kan nanti ada biaya sewa aja ya kok, atas sewa gudang Iya, yang di KPP beda tadi gitu. betul. Lagi pula kan KPP pusat kita, KPP yang NPP 00 kita tidak akan masalah. Kita buka cabang, pajak tetap disetor di NPP pusat 000 kan. Tidak. Paling yang ekstensifikasi adalah KPP lokasi. KPP lokasi, oh ini ada kegiatan usaha nih, sering bongkar muat barang, segala macam. Mana NPWP-nya? Pasti akan ditanyakan seperti itu. Ya begitu, Bu Ren. Selanjutnya nih kok dari Yetirta Jaja. Apakah saat peralihan pajak UMKM 0,5% dari omset ke pembukuan ternyata pajak yang dibayar lebih rendah ketika menggunakan pembukuan? Apakah rawan dapat surat cinta dari DJP ya? Gimana kok? Pajak yang dibayar lebih rendah. Ya, Berarti kan 5% justru lebih tinggi dibandingkan kita pembukuan nih. mungkin karena profit marginnya kecil ya. Ya kalau dapat surat cinta, kalau nanti pembukuan kan tinggal dijelaskan saja. Pembukuan dengan semua pencatatan kita, buku besar, bukti rekening koran, bukti pembelian, bukti penjualan, harusnya itu bisa dibuktikan ya. Itu harusnya nggak ada masalah terima surat cinta kan. Ya, betul. Karena kan eh,
pada saat kita udah beralih nih Pak dari 0,5% menjadi pembukuan, artinya kan kita melaporkan ada yang namanya laporan keuangan. Nah, dari situ kan DJP bisa lihat nih ada laba berapa gitu. Nah, dari situ ya mungkin aja dikirimin surat, tetapi kan bisa kita jawab dengan pembuktian dari pembukuan yang kita buat tadi. Karena kan kita simpan bukti-buktinya nih, bukti jualnya, bukti belinya, terus mungkin ada biaya-biaya. Kalau kalau yang 0,5% kan kita nggak ada biaya-biaya yang menjadi pengurang ya kok ya. Nah sekarang kan Betul. biaya-biaya mulai dikurangkan nih jadinya, sehingga mungkin itu yang berefek ke pajak yang kita setor menjadi lebih kecil daripada 0,5%. Iya. Harusnya sih aman-aman aja ya. Kalau memang pembukuan kita rapi, pembuktian kita kuat sih nggak ada masalah. Ya, oke gitu ya Pak. Lanjut ke Pak Thomas Henry. Selamat malam, kalau perorangan UMKM tahun ini mau berubah jadi PT, aset toko, kendaraan, dan lain-lain yang dipindahkan ke PT, apakah dilakukan dengan cara jual beli atau ada cara lainnya? Terima kasih. Nah, jadi ini dari orang pribadi kok. Jadi orang pribadi mau bikin PT, nah asetnya ini yang orang pribadi punya mau dimasukin ke PT ini gimana nih? Apakah perlu cara jual beli atau ada cara lain? Kalau mau masukkan aset ke PT kan bisa bisa dengan cara in-bank ya. Oh, jadi setor modal. Inbrand itu setor modal Ya, gitu ya. store store modal dalam bentuk barang gitu in-bank kan. Di PT kan ada modal karena terserah nanti bisa dihitung-hitung mana yang lebih oke ya, mana yang lebih simple, mana yang lebih itu. Jadi sebenarnya bisa-bisa aja mau jual beli juga. Kalau mau simple banget jual beli kan, jual beli kan berarti nggak perlu pakai akte kan. Betul. Tapi kalau in-bank harus pakai akte, kemudian juga harus ada yang melakukan appraisal. Nah, tinggal dihitung saja cost-nya mana yang lebih oke kan. Ya, lebih minim ya kok ya. Iya, Jadi antara melakukan jual beli, karena kan kalau misalnya jual beli, ini nanti ada kaitannya dengan si orang pribadi itu bisa menerima keuntungan gitu ya. Keuntungan karena ada betul. harganya, atau misalnya kita pakai metode imbreng tuh, metode imbreng. Kalau metode imbreng kan artinya kita seperti biasa buka PT, ya kita tanam modal gitu ya. Iya, Cuma modalnya bukan bentuk uang tunai, melainkan dalam bentuk aset. Baik itu iya. kendaraan, bisa jadi barang dagangnya, nah itu perlu dimasukkan di dalam akta pendirian PT-nya gitu Pak. Lanjut dari Bu Anggraini Tasya. Menurut saya kalau hibah satu garis keturunan dan sudah dilapor SPT harusnya aman saja. Kenapa lagi harus kena pajak penghasilan? Menurut saya mohon dikoreksi bila salah. Ya jadi kalau yang penjelasan kita tadi ya Bu, kalau kita tadi ngomongin berdasarkan undang-undang, kalau di undang-undang ngomong hibah satu garis keturunan memang tidak, bukan objek pajak. Sepanjang itu ada kata-kata sepanjang, artinya perlu digarisbawahi itu. Kalau misalnya ada hubungan kepemilikan itu menjadi objek. Tapi kalau tidak ada hubungan kepemilikan itu bukan objek gitu ya kok. Iya, betul. Jadi eh, intinya di sini yang mau digariskan, ditekankan bukan di hibah satu derajatnya atau sudah dilapor di SPT yang orang lain atau tidak gitu ya. Jadi ini lebih ke hubungan kepemilikan karena tadi kan pertanyaannya kan saham ya, saham. Kalau saham biasanya kan ada hubungan ya, hubungan dengan usaha, pekerjaan, atau kepemilikan ya. Kecuali misalnya kalau yang dihibahkan itu rumah. Kalau rumah tinggal kan otomatis nggak ada hubungan dengan usaha pekerjaan itu. Ya gitu mungkin ya Bu ya. Jadi bukan Ya, bukan kita nggak bilang semua hibah menjadi objek, tapi karena ini ada hubungan kepemilikan tadi. Jadi kan ada hubungan kepemilikan, kalau di undang-undang itu menjadi objek. Gitu Bu. Lanjut nih kok ke Bu Rahayu 002. Kok mau tanya, kalau CV awal berdiri tahun 2023 daftar NPWP belum lapor pajak sama sekali karena masih lihat perkembangan usaha. Di tahun sekarang omset sudah bagus kok. Kalau mau lapor omset jadi pakai 25 atau final? kalau kalau masih baru
opsi pertama tentu KPP pasti kejarnya itu 0,5% ya. Betul, 0,5%. Jadi masih bisa pakai 0,5% Pak, karena kan ini berdirinya 2023 ya. Artinya kalau misalnya sekarang udah 2024, berarti udah tahun kedua nih pakai 0,5%. Artinya CV kan 4 tahun doang bisa pakai 0,5. Sehingga 2023, 2024, 2025, dan 2026. Jadi 2026 terakhir pakai 0,5%. Nah, tetapi kalau misalnya Bu Rahayu mau menggunakan tarif umum juga boleh ya, tinggal pengajuan ke KPP ya kok. Betul, tinggal pengajuan ke KPP aja. Lanjut, Onogun 2817 mau nanya, lebih baik OP pembukuan atau buka CV? Maksud OP pembukuan yang dibuat pembukuan untuk kegiatan usaha saja ya? Gimana kok? Menurut Ko Eka lebih baik OP pembukuan atau buka PT ini? Kalau saya sih, saya lebih prefer buka CV ya daripada OP pembukuan ya. Ya, saya juga Karena setuju. ya, apalagi kalau nanti ada planning untuk ini, pertanyaan mungkin ada juga nanti yang bertanya nih, mendingan OP yang PKP atau CV yang PKP. Kalau ini sih otomatis CV yang PKP lebih oke ya. Ya, kalau menurut saya juga daripada OP pembukuan lebih baik CV yang pembukuan Pak. Kenapa? Karena kalau misalnya pribadi kan kita ada biaya pribadi ya. Nah, ini yang akan menjadi sulit untuk melakukan pembukuannya. Tetapi kalau misalnya CV kan kita akan mencatat pengeluaran dan pemasukan terkait CV itu aja gitu. Jadi nggak ada kaitannya dengan pribadi kita. Jadi akan lebih aman. Dan kalau CV sebenarnya kan oke-oke aja ya CV ya. Karena CV kan tarik keuntungan juga dengan prefer ya. Jadi kan bukan dengan dividen. Jadi harusnya CV dan orang pribadi ya hampir sama lah. Apalagi ini sama-sama orang pribadi pembukuan atau CV pembukuan ya. Itu udah pasti mirip itu. Iya, betul. Tapi kalau misalnya kita ngomongin laba bersihnya tinggi, sampai bisa, kalau pribadi kan bisa sampai tarik 35% ya kok ya. Tapi Betul. kalau badan kan cuma 22% nih. Jadi Iya. teman-teman itu kira-kira mana yang pajaknya lebih minimalis gitu. Iya, lebih minimalis yang mana lah karena OP progresifnya memang mulai dengan tarif yang lebih rendah, tapi diakhiri dengan tarif pajak yang sangat tinggi. Kalau CV mulai dengan tarif pajak yang tidak terlalu rendah, tapi diakhiri juga dengan tarif pajak yang tidak terlalu tinggi. Iya, betul. Lanjut, Bu Rahayu Rahayu 002 belum ada pemburu sama sekali. Apa nih Bu maksudnya? Oke, mungkin kita lanjut bahas. Iya, Ini ada lagi nih kok. Izin tanya, kalau kalau saya punya usaha dagang UMKM tahun ini habis, jadi bisa nggak ya saya hibahkan dagangan ke anak saya? hmm, sebenarnya kalau kalau di aturannya kan jelas nggak bisa ya. Mungkin boleh dipakai cara lain kali. Caranya ini ya, kok ya, maksudnya kita mendirikan PT mungkin sama anak. Jadi Ya, anak salah satu pemegang sahamnya, nah nanti orang tua memasukkan modalnya gitu. iya atau mungkin bisa bisa juga yang dihibahkan itu jangan barang gitu kan apa. Pelaporan kata Bu Rahayu yang poin awal tadi. Yang tadi Bu Rahayu eh, tanya yang CV berdiri tahun 2023 kan ya Bu ya? Belum ada pemburu sama sekali. Belum lapor pajak Maksudnya sama sekali. Ini sebenarnya kalau kita mau pakai 0,5% boleh. Jadi pakai 0,5% boleh sepanjang omsetnya kan tidak lebih dari 4,8 M. ya Nah, cuman jadi CV itu karena Bu Rahayunya tadi belum lapor sama sekali, tentu untuk setiap bulan yang dilaporkan sudah ada timbul dendanya ya. ya betul. Jadi kalau misalnya ternyata ada omset nih di Januari, Februari, Maret, nah
berarti Januari, Februari, Maret, terus ketahuannya baru di April, baru mau bayar 0,5%, artinya Januari sampai Maret tadi akan kena denda tuh, karena terlambat bayar. Lanjutan Bu Rahayu kan 2023 baru daftar. Apakah kalau pakai final itu dihitung final dari 2023? Dihitung finalnya sejak punya omset, Bu. Jadi omsetnya kalau 2023 punya omset ya berarti perlu bayar 0,5% dari omsetnya. Tapi kalau 2023 ternyata kan tadi infonya belum jalan ya, baru berdiri doang. Jadi belum ada usaha, artinya belum ada penghasilan, ya berarti nihil, nggak ada bayar pajak sama sekali gitu. Iya, baru daftar NPWP-nya di 2023 nih Bu Rahayu ya. Berarti di 2023 itu mulai lapor. Kalau 2023 buat NPWP 2023 sudah punya omset ya mulai dari 2023 itu. Ya, bayar 0,5% atas omsetnya. Tapi kalau misalnya 2023 cuma daftar, belum ada omset, berarti hanya perlu lapor SPT tahunan nihil, Bu. Karena SPT tahunan badannya wajib dilapor. Nggak ada. Oke, tadi poinnya sudah selesai belum tuh? Poinnya. Oke, masih ada nih. Kita lanjut gitu ya. Iya. Selanjutnya, memberikan informasi yang lebih detail atas transaksi terutama terkait perbankan. Misalnya simpanan, deposito, pinjaman, KPR, leasing. Maksudnya dari sini tuh ya kita perlu lapor terkait simpanan, rekening deposito, pinjaman, KPR, leasing dan lain-lain. Memang perlu kita lapor ya kok. Benar ya kok? Iya. Statement. Iya, itu sejak beberapa tahun yang lalu juga sudah mesti lapor kan. Nah, ini ada yang menarik nih kok terkait KPR. Jadi kadang-kadang orang gini, kita KPR misalnya anggaplah kita KPR rumah 2 miliar. Kita baru bayar 500 juta. Nah, yang kita laporin 500 juta atau 2 miliar kok? Kalau KPR dengan cicilan bertahap saya sih bedakan ya. Kalau KPR itu kan kita sudah lakukan AJB. AJB berarti rumah itu sudah pindah tangan menjadi milik kita kan. Betul, ada Berarti pengalihan gitu. sudah ada pengalihan. Berarti rumah itu dicatat di bagian harta kita kan. Nah, KPR-nya di bagian utang kita kan. Kewajiban. Tapi kalau cicilan bertahap belum AJB, maka yang dimasukkan itu cukup menurut saya cicilan bertahapnya saja. Misalnya kan ada nih sekarang cicilan bertahap 10 kali, baru bayar 10 kali ya, 10 kali yang sudah dibayar saja karena belum AJB ya. Jadi tergantung, saya lihat sih tergantung AJB-nya sudah dilakukan apa belum. Kalau sudah AJB dilakukan berarti sudah ada bayar BPHTB, si pihak penjual juga sudah bayar PPh penjualan, kan berarti sudah beralih kepemilikannya. Betul. Jadi mungkin dari developer udah beralih ke pemilikan ke kita ya kok ya. Artinya kalau misalnya punya KPR 2 miliar, nilai rumahnya 2 miliar, terus misalnya hutang per 31 Desembernya sisa 1,5 M, ya berarti kita akan laporkan di 31 Desember punya harta 2 M bentuknya rumah, lalu ada hutang 1,5 M gitu ya kok ya. Iya, seperti begitu. Kalau saya sih biasa lakukan seperti itu sih. Oke, lanjut nih. Di poin surat ini ada juga terkait mengelola arus uang di kas tunai dan bank dengan hati-hati sesuai aturan perpajakan. Jadi mungkin maksudnya kalau misalnya kita PT atau CV kali ya, kalau badan usaha ya. Kalau badan usaha kan memang kita perlu setiap uang keluar itu kita perlu lihat nih transaksi ini apakah ada terutang pajak gitu. Ya, itu perlulah kita lihat ya. Kalau menurut saya sih poin-poin itu sepertinya memang poin khusus ya dari konsultannya untuk WP dia ya. Ya mungkin ya kok ya. Jadi tapi ini jadi tersebar kayaknya mungkin ke seluruh Indonesia nih. Ini rata-rata WP terima ini soalnya. Bahkan saya di forward dari WP tanyain tentang apakah ini katanya informasi dari DJP nih gitu. Ya karena wajib pajak kan keterikatannya juga kuat kan. Jadi dia dapat informasi dari konsultan dia share
teman dia yang wajib pajak yang lain pasti akan share ke konsultan mereka masing-masing gitu. Ya. Nah, selanjutnya nih kok, hati-hati dalam bertransaksi jual dan beli menggunakan KTP dan NPWP. Nah, ini gimana Oh kok? ya, Sebenarnya kita kalau ngomongin kita sudah laporkan yang sesuai dengan sebenarnya, nggak perlu ada yang ditakutin ya kok ya. nggak perlu. Jadi memang transaksi jual beli itu memang itu apa adanya, sudah kita laporkan, tidak mungkin akan timbul masalah gitu. Beda cerita kalau kita tidak melaporkan sesuai dengan keadaan sebenarnya. Benar, kalau misalnya nih perusahaan yang sudah rapi atau perorangan yang sudah rapi ya, kalau misalnya contoh kita ada beli barang dagangan 2 miliar misalnya selama 1 tahun, lalu kita lapor omset kita di atas 2 miliar kan nggak ada masalah kan, atau kita lapor omset kita tidak sampai 2 miliar tapi kita masih ada sisa stok persediaan kan nggak ada masalah begitu. Itu tapi kalau misalnya yang harus hati-hati kalau misalnya kita eh, lapor omset 1 miliar, belanja kita 4-5 miliar gitu ya, itu jadi masalah. Ya benar. Nah, terakhir nih kok, dari surat ini ditulis mulai berusaha menata pencatatan keuangan dengan baik dan tepat waktu. Karena saat ini semua terintegrasi di Cortex. Ini sebenarnya bagus bagus sekali yang disampaikan oleh surat ini ya. Ini warning yang ya setiap orang harus harus ya. Ini sebenarnya bagus sekali nih suratnya nih. Warning ini ya kalau diterapkan kita tentu lebih rapi, lebih baik pencatatannya, tentu itu akan menghindarkan kita masalah dengan pajak di masa yang akan datang. Ya, benar. Jadi karena kita sudah rapi, kita catat semua omset kita, terus kita laporkan hartanya sesuai. Nah, itu laporan pajak yang kita laporkan juga akan aman-aman aja ya kok ya, karena kan udah sesuai dengan keadaan sebenarnya. Jadi tidak ada yang kita umpet-umpetin. Jadi kemungkinan kecil mungkin ada temuan ya, paling temuannya kecil gitu kan, nggak yang sampai harus diperiksa gitu ya kok ya. Iya, betul. Oke, nah sebagai penutup nih kok, sebelum kita tutup karena 3 menit lagi yang 9. Iya. Gimana pesan dari Ko Eka untuk teman-teman wajib pajak? Ya, jadi nanti kita juga akan adakan pelatihan untuk planning perpajakan tahun 2024. Jadi kita akan adakan di akhir tahun ya. Akhir Ya, betul. tahun ya kita akan adakan acara ini, dan juga kita jadi teman-teman tunggu terus di channel ini, kita akan umumkan tanggal kapan kita akan adakan pelatihannya. Jadi ya tax planning lah kita ke depannya bagaimana supaya kita bisa eh, membayar pajak dengan sesuai aturan, tetapi tentu lebih hemat. Ya, betul betul. Ya. Jadi kita Terus akan juga bahas. kita ada undian ya Santi? Ya, betul. Jadi mungkin satu lagi nih pertanyaan dari Adi. Oke. Kok izin bertanya, lebih ringan mana pajak developer perorangan atau badan karena luas lahan di bawah 5.000 meter persegi? Nah, kalau pajak menurut saya bukan dilihat dari luas lahannya berapa meter persegi ya, tapi lebih dilihat ke keuntungannya ya, keuntungannya. Kalau keuntungan orang pribadi kan tarifnya mulai dari 5% sampai 35%. Tapi kalau badan kan 11% dan 22%. Betul, betul. Jadi perlu dihitung nih laba bersihnya berapa sih dari misalnya dari developer misalnya menjual 1 unit rumah gitu ya kok ya. Iya. Sehingga misalnya satu lahan yang 5.000 meter persegi tadi kira-kira menghasilkan berapa dan untuk berapa. Nah dari situ baru ketahuan nih kira-kira better pakai pribadi atau pakai badan. Betul. Gitu. Nah untuk kabar baiknya untuk teman-teman yang nanya, nanti kita akan undi
teman-teman boleh konsultasi sama kita selama 30 menit melalui Zoom online. Nah, nanti undian ini kita akan umuminya di IG kita masing-masing ya kok ya. Ya, Kadang kita pakai IG Pajak Smart nih. Nanti akan diumumin di IG-nya Ko Eka, Solusi Pajak Indo, dan di IG saya di konsultasi pajak underscore KPA. Nanti teman-teman yang udah nanya tadi namanya kita akan masukin di spinner dan kita akan pilih satu orang yang beruntung untuk bisa konsultasi langsung sama kita 30 menit gitu ya kok. oke, iya benar. Oke, mungkin itu aja teman-teman diskusi pajak kita malam ini. Ya mungkin dari Ko Eka ada lagi Ko Eka yang mau disampaikan. Ya, cukup malam hari ini dan mengundang teman-teman sekalian untuk kembali bersama-sama dengan kita berdiskusi pajak di Kamis yang akan datang di waktu yang sama dengan saya Eka Purnama dan juga Santi Amalia. Oke. Ya, jadi sampai ketemu lagi di Kamis jam 8 malam ya teman-teman. Ya, Terima kasih semuanya. teman-teman. Selamat malam. Selamat malam.